26 Desember 2004. Matahari baru saja naik di ufuk timur. Angin sejuk dari laut berhembus perlahan, membelai wajah-wajah yang bersiap menjalani hari seperti biasa. Anak-anak bermain, orang tua mulai beraktivitas, dan kota Banda Aceh tampak tenang. Tak ada tanda-tanda bahaya, tak ada firasat buruk. Namun di kedalaman laut, sekitar 150 km dari pantai barat Aceh, kerak bumi sedang bergolak. Lempeng Indo-Australia bergerak menekan lempeng Eurasia dengan kekuatan dahsyat. Dan pada pukul 7.58 waktu Indonesia Barat, tekanan itu dilepaskan. Laut pun bergetar. Gempa besar bermagnitudo 9,1 hingga 9,3 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Ini bukan gempa biasa. Ini adalah salah satu gempa terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia modern. Di daratan, masyarakat Aceh panik. Bangunan bergetar hebat, rumah-rumah roboh, jalan-jalan retak, dan suara teriakan menggema. Namun bagi banyak orang, gempa itu hanya awal. Beberapa menit kemudian, air laut mulai surut secara tidak wajar. Banyak yang bingung, mengapa air laut tiba-tiba menghilang. Sebagian mendekat ke pantai, penasaran dengan fenomena ini. Mereka tak tahu, laut sedang bersiap mengirimkan murkanya. Sekitar 20 menit setelah gempa, gelombang pertama datang. Bukan sekadar ombak, ini dinding air setinggi 15 hingga 30 meter, melaju hingga 800 km sejam. Gelombang ini menyapu apapun di jalurnya, rumah, kendaraan, manusia. Aceh tenggelam dalam kekacauan, tubuh-tubuh bergelimpangan. Anak-anak terpisah dari orang tuanya. Jeritan minta tolong bercampur dengan suara reruntuhan dan deru air. Kota Banda Aceh yang semula hidup dan ramai, kini jadi lautan puing, lumpur, dan darah. Sebagian selamat karena berada di tempat tinggi. Tapi banyak yang tidak seberuntung itu. Kurang dari 1 jam, puluhan ribu nyawa lenyap. Tanpa peringatan, tanpa pamit. Yang lebih mengerikan, gelombang ini tak hanya menerjang Aceh. Tsunami menyebar ke 14 negara lain. Thailand, Sri Lanka, India, hingga Afrika Timur. Dampaknya global, tapi Aceh jadi pusat kehancuran. Media internasional menyiarkan gambar-gambar tragis dari Indonesia. Mayat-mayat berjajar, bangunan hancur, dunia pun terdiam. Ini bukan bencana lokal, ini tragedi kemanusiaan. Lebih dari 230.000 orang meninggal. Dalam waktu kurang dari 2 jam, satu kota kecil musnah, hilang tanpa jejak, tertelan laut. Di balik angka itu ada kisah nyata. Seorang ibu kehilangan 3 anak. Seorang anak kecil ditemukan sendirian. Seorang nelayan selamat karena perahunya tersangkut pohon. Cerita-cerita itu nyata, bukan legenda, bukan fiksi. Dan kita punya tanggung jawab untuk tidak melupakannya. Untuk memahami dahsyatnya tsunami Aceh, kita harus kembali ke dasar. Apa yang terjadi di bawah laut? Indonesia berada di cincin api Pasifik, zona paling aktif secara geologis di dunia. Di bawah tanah, lempeng-lempeng raksasa terus bergerak. Di Aceh, 2 lempeng besar saling dorong, Indo-Australia dan Eurasia. Selama ratusan tahun, tekanannya menumpuk. Hingga pagi 26 Desember 2004, energi dilepaskan secara masif. Gempa bumi megatrust. Bayangkan karet yang ditarik terus. Saat dilepas, energi itu menghantam ke segala arah. Gempa ini bukan hanya kuat, tapi juga lama. Getaran dirasakan hingga 10 menit. Sangat tidak biasa. Efeknya, dasar laut naik hingga 10 meter. Laut yang tenang berubah jadi medan perang. Inilah awal tsunami yang menyapu pesisir negara-negara sekitar. Kenapa Aceh paling parah? Saat itu, Aceh sedang rapuh. Konflik antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, membuat wilayah terisolasi, minim infrastruktur. Tahun 2004, Indonesia belum punya sistem peringatan dini. Tak ada alarm, siren, atau broadcast darurat. Warga tak punya waktu bersiap. Banyak juga yang belum paham tanda-tanda alam. Ketika air laut surut drastis, seharusnya jadi alarm. Tapi waktu itu, banyak justru mendekat. Anak-anak bermain, warga membawa kamera.
Mereka tak tahu ombak setinggi pohon kelapa akan segera datang. Wilayah datar dekat pantai hancur total. Di Aceh Barat, 80% pemukiman hilang. Desa-desa yang dulu hidup, kini hanya puing dan lumpur. Bandara rusak, jalan putus, komunikasi mati. Butuh waktu bagi pemerintah menyadari skala bencana. Yang menyedihkan, banyak korban meninggal bukan karena luka, tapi karena tak terselamatkan tepat waktu. Minimnya alat evakuasi dan medan yang sulit jadi kendala. Menurut UNICEF, sepertiga korban adalah anak-anak. Banyak yang sedang bermain saat tsunami datang. Ada cerita, seorang bocah selamat setelah hanyut 15 km berpegangan batang pohon. Bertahan berjam-jam, tanpa tahu nasib keluarganya. Trauma pun membekas. Banyak penyintas alami mimpi buruk, kecemasan, kehilangan harapan. Anak-anak jadi yatim piatu dalam sekejap. Aceh berubah jadi lautan duka, tapi juga titik balik. Lebih dari 160 negara kirim bantuan, dana, tenaga medis, logistik. Organisasi seperti Palang Merah, World Vision, dan PBB hadir. Pertama kalinya dunia bersatu untuk memulihkan satu wilayah yang hancur. Tapi meski bantuan datang, rasa kehilangan tetap membekas. Bayangkan, pagi bangun dengan keluarga lengkap, siang duduk sendirian di tenda pengungsian, tanpa tahu makam orang tua atau saudara. Itulah kenyataan ribuan warga Aceh. Tsunami Aceh adalah lebih dari bencana alam. Ia pengingat bahwa manusia, sekuat apapun teknologinya, tetap rapuh di hadapan alam semesta. Sebelum 2004, tak ada sistem peringatan dini di Samudra Hindia. Berbeda dengan Jepang atau Amerika Serikat, Indonesia belum siap. Akibatnya, gempa megatrust datang tanpa informasi lanjutan. Padahal, dengan sistem peringatan, masyarakat bisa lari ke tempat aman. Setelah bencana, negara-negara Samudra Hindia membangun Indian Ocean Tsunami Warning System (IOTWS), sistem global dengan sensor bawah laut, radar satelit, dan komunikasi darurat. Tapi kenapa harus nunggu tragedi dulu? Banyak tak tahu tanda-tanda tsunami. Laut surut drastis harusnya jadi isyarat bahaya. Tapi karena minim edukasi, banyak justru mendekat, merekam video, bahkan memancing. Ketidaktahuan ini bukan sepenuhnya salah masyarakat. Saat itu tak ada edukasi formal tentang apa itu gempa megatrust, bagaimana tsunami terbentuk, apa yang harus dilakukan. Tsunami Aceh membuka mata. Literasi bencana penting, bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Bayangkan, tiba-tiba air menyeret semua orang yang dikenal. Dalam sekejap kehilangan rumah, sekolah, teman, orang tua. Tidur di tenda, makan dari dapur umum, tak tahu kapan bisa pulang. Banyak anak alami PTSD tapi tak pernah ditangani secara psikologis. Mereka tumbuh dengan luka yang tak terlihat. Bahkan relawan dan jurnalis pun alami trauma usai melihat kehancuran luar biasa. Distribusi logistik buruk, komunikasi lumpuh, bantuan sulit masuk RS kewalahan, tenaga medis kurang. Akhirnya, negara-negara asing turun tangan langsung. Helikopter militer Amerika Serikat dan Australia bawa bantuan. Tim SAR Jepang dan Jerman kerja di reruntuhan. Ribuan relawan asing bangun tenda dan fasilitas darurat. Ini menyelamatkan nyawa, tapi juga jadi cermin keras. Kita tak bisa terus bergantung ke luar negeri. Di balik derita, muncul solidaritas. Warga saling bantu. Komunitas lokal bergerak lebih dulu. Masjid, sekolah jadi tempat pengungsian. Makanan dibagi. Banyak yang kehilangan segalanya, tapi masih menyelamatkan orang lain. Ini bukti, di tengah kehancuran, manusia masih punya hati. Hati yang jadi fondasi pemulihan Aceh. Tragedi ini juga jadi awal perdamaian antara pemerintah dan GAM. Setelah puluhan tahun konflik, kedua pihak duduk bersama dan tanda tangani perjanjian damai pada 2005. Tsunami menghancurkan Aceh, tapi juga membuka jalan rekonsiliasi dan pembangunan. Kalau kamu merasa video ini penting, bantu sebarkan. Semoga kita semua bukan cuma jadi penonton tragedi, tapi bagian dari solusi. Belajarlah dari masa lalu, demi keselamatan di masa depan.